kembali pada kelas 11 minat. Jadi pada sejarah minat kali ini kita akan membahas tentang Liga Bangsa-Bangsa. Setelah minggu lalu kita membahas tentang Perang Dunia Pertama yang membuat seluruh negara membentuk sepakat dalam membuat Liga Bangsa-Bangsa. Agar dapat memahami materi lebih lanjut, silakan lihat video berikut. Liga Bangsa-Bangsa. Sejarah berdirinya. Liga Bangsa-Bangsa didirikan setelah Perang Dunia Pertama. Pada konferensi di Versailles, lahirlah persetujuan untuk mendirikan suatu organisasi internasional dengan nama The League of Nations. Persetujuan ini dalam bentuk kovenan ditandatangani pada tanggal 28 Juni 1919 dan mulai bekerja secara efektif pada tanggal 10 Januari 1920. Yang dipelopori oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Woodrow Wilson. Untuk menjamin kebebasan dan berkedudukan di negara netral, maka diatur bahwa kedudukan Liga berada di Jenewa, Swiss. Tujuan didirikannya Liga Bangsa-Bangsa. Pokok didirikannya Liga menurut Mukadimah Kovenan. Yang pertama, untuk memajukan kerjasama internasional. Yang kedua, untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap anggota wajib yang pertama tidak mengadakan perang, yang kedua mengadakan hubungan-hubungan terhormat dan adil secara teratur antara bangsa-bangsa, tiga menegakkan pengertian-pengertian tentang hukum internasional, empat agar perdamaian dan keamanan internasional dapat terpelihara, maka ditentukan adanya pengurangan persenjataan bagi tiap-tiap negara sampai seminimal mungkin. C. Keanggotaan. Ada dua macam keanggotaan. Yang pertama, anggota asli, terdiri atas negara-negara yang menandatangani kovenan Liga Bangsa-Bangsa. Kedua, anggota tidak asli atau tambahan, yaitu negara-negara yang mempunyai pemerintahan sendiri secara penuh. Kedua, dominion. Tiga, koloni atau jajahan. Syarat untuk menjadi anggota tidak asli Liga. Yang pertama, disetujui oleh 2/3 suara dari anggota assembly atau majelis. Dua, dapat memberikan jaminan yang efektif di dalam menjalankan kewajiban internasionalnya. Awalnya anggota Liga terdiri dari 42 anggota. Dalam perkembangan yang lebih lanjut, jumlah anggota Liga bertambah menjadi 59 anggota. Menarik diri dari lingkungan keanggotaan. Pasal 1 ayat 3 Kovenan Liga diatur bahwa suatu negara anggota dapat menarik diri dari keanggotaan Liga dengan syarat: pertama, telah memberikan maksud penarikan diri tersebut 2 tahun sebelumnya. Kedua, semua kewajiban internasionalnya dan semua kewajiban di bawah kovenan telah dipenuhi pada waktu pengunduran diri. Organ-organ Liga Bangsa-Bangsa. Menurut ketentuan pasal 2 kovenan terdapat 3 ketentuan pokok yang ada dalam Liga, yaitu pertama, assembly atau majelis. Susunan keanggotaan terdiri atas semua wakil negara anggota Liga. Majelis bertindak sebagai organ yang memberikan pertimbangan. Dua, pemungutan suara. Pemungutan suara di majelis menghendaki adanya kebulatan suara, kecuali untuk persoalan-persoalan yang prosedural atau anggota panitia pengangkatan. Tiga, kekuatan majelis tercantum dalam kovenan Liga meliputi: pertama, mengambil keputusan menerima anggota baru. Kedua, memutus keanggotaan untuk anggota tidak tetap dewan. Tiga, memutuskan pengangkatan sekretaris jenderal Liga. Keempat, menentukan besarnya anggaran Liga dan besarnya beban biaya yang dipikul oleh tiap-tiap anggota. 5. Membuat resolusi atau rekomendasi yang dapat mengikat negara bukan anggota. 2. Dewan atau council. Keanggotaan ada 2 unsur keanggotaan dewan, yaitu pertama, anggota tetap Inggris, Prancis, Italia, Jepang, dan menyusul menjadi anggota tetap adalah Jerman dan Uni Soviet. 2. Anggota tidak tetap awalnya pada tahun 1922, anggota tidak tetap sebanyak 6, tahun 1926 menjadi 9, dan terakhir tahun 1936 menjadi 11. Wewenang Dewan. Dewan berwenang mencampuri segala hal di dalam Liga yang menyangkut masalah perdamaian dunia. 3. Sekretariat tetap, permanent secretary, didirikan di tempat kedudukan Liga dan dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal dengan dibantu oleh beberapa orang sekretaris serta staf sesuai dengan kebutuhan. Sekretaris jenderal bertugas mengatur seluruh kegiatan Liga. Amerika Serikat tidak menjadi anggota Liga Bangsa-Bangsa.
dikarenakan Senat tidak bersedia menerima kovenan liga, sehingga pemerintah tidak dapat meratifikasi kovenan, meskipun di dalam lampiran kovenan dinyatakan sebagai anggota asli. Penyebab Amerika Serikat tidak bersedia yaitu adanya ketentuan pasal 10 kovenan liga. Beberapa usaha yang ditempuh agar negara anggota agar Amerika Serikat bersedia menjadi anggota liga antara lain: dalam rangkap lengkap pertama bulan Desember 1920, Kanada mengusulkan agar berlakunya pasal 10 kovenan itu ditangguhkan, namun gagal karena tidak disetujui oleh seluruh anggota. 2. Rapat lengkap majelis kedua usaha untuk menangguhkan berlakunya ketentuan pasal 10 kembali gagal. Rapat lengkap majelis ketiga usaha tersebut diubah untuk mengganti atau merubah isi pasal 10, namun tetap tidak berhasil. Rangkap lengkap majelis yang keempat bulan September 1923 ini kembali mengalami kebuntuan. Namun dalam sedang keempat ini berhasil diterima suatu resolusi yang memuat suatu penafsiran terhadap ketentuan pasal 10 kovenan. Keberhasilan maupun kegagalan liga. Yang pertama, persoalan internasional yang berhasil ditangani oleh liga antara lain: 1. Diadakan berbagai konferensi internasional yang sangat bermanfaat baik mengenai masalah ekonomi, perdagangan maupun kesehatan. 2. Di bidang pembinaan liga berhasil mengumpulkan, mendaftar, menyusun, dan mengumumkan perjanjian-perjanjian internasional. 3. Di bidang kemanusiaan liga berhasil memberi bantuan kepada para korban perang, mengulangi perdagangan wanita dan anak-anak. Kegagalan yang dialami liga yaitu: 1. Di bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. 2. Dalam menjaga usahanya mengadakan pelucutan senjata. Ya, itulah tadi materi kita yang bisa kalian saksikan tentang Liga Bangsa-Bangsa atau LBB, di mana setelah terjadinya Perang Dunia Pertama, di mana seluruh negara mencapai krisis baik di bidang ekonomi, sosial, dan militer, membuat negara-negara tersebut sepakat dalam membentuk namanya perdamaian, yaitu Liga Bangsa-Bangsa. Melalui inisiatif dari Presiden Amerika Serikat yaitu Woodrow Wilson, dibuat adalah 14 pasal, yaitu 14 pasal Wilson yang bisa kalian tadi lihat di video. Itulah materinya untuk minggu ini. Semoga kalian dapat memahami dengan baik dan saya juga dapat melihat kemampuan kalian supaya kita diskusi dan tugas itu dilakukan di Discord. Ya, demikianlah materinya. Semoga kalian itu tetap dalam keadaan sehat, karena di masa pandemi ini kita butuh namanya antibodi yang kuat melalui makan makanan yang bergizi, dan kalian tuh rajin olahraga ya, agar selama daring untuk 1 semester ke depan kita tetap optimal. Maka dari itu, selamat pagi.